Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai siapakah yang pantas masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta Maha Kudus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Jamah kami satu persatu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Tertulis demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Haleluya. Saudaraku, sesuai dengan judul renungan kita pada hari ini mengenai siapakah yang pantas masuk ke dalam kerajaan sorga. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi tentu mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Begitupun dengan kita manusia. Allah menciptakan kita manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tentu mempunyai maksud tersendiri. Saudaraku, di dalam kehidupan kita di akhir-akhir zaman ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan mujizat-mujizat demi mendapatkan balas jasa atau imbalan. Saudaraku, orang-orang seperti ini Tuhan Yesus tidak senang. Orang-orang ini, bukan orang-orang seperti ini yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, jika kita membantu orang, kita berbuat baik kepada sesama, kita mendoakan orang, alangkah baiknya kita jangan menerima atau mengharapkan balas jasa dari orang tersebut. Lakukanlah dengan tulus hati, lakukanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan ia yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kami sudah membuat mujizat-mujizat di mana-mana, kami sudah mengusir setan demi nama-Mu Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan tidak senang. Orang-orang seperti inilah yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di dalam Matius 7 ayat 23 sudah tertulis dengan jelas bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itu Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, siapakah yang pantas masuk ke dalam kerajaan sorga? Yang pantas masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa atau kehendak Allah. Orang-orang seperti ini yang melakukan kebaikan demi mendapatkan imbalan, yang membuat mujizat-mujizat demi mendapatkan imbalan, yang mengusir setan demi mendapatkan imbalan. Orang-orang seperti inilah yang akan dijerumuskan ke dalam kerajaan maut. Saudaraku, janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah sedih, janganlah bingung. Setelah nanti kita dipanggil Tuhan, kita akan kemana? Saudaraku, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia telah menyiapkan tempat, menyediakan tempat bagi kita untuk nanti kita tinggal bersama-sama dengannya di sorga. Oleh sebab itu, saudaraku, selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kita melakukan segala sesuatu yang baik. Kita melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Kita lakukan segala sesuatu dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan hati. Saya percaya jika kita sudah melakukan ini,
kita akan menjadi anak-anak Allah dan akan tinggal bersama-sama dengan Allah di surga nanti. Saudaraku, pada poin yang kedua, kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai siapakah yang pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Siapakah yang pantas? Mari sama-sama kita buka di dalam Lukas 23 ayat 42 sampai dengan yang ke-43. Tertulis demikian, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ia disalibkan bersamaan dengan kedua penjahat. Kedua penjahat tersebut adalah penjahat yang sangat keji, yang suka memeras orang yang tidak mampu, suka memeras orang yang miskin, tidak pernah memberi perpuluhan, suka mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Kedua penjahat ini karena kejahatan yang mereka lakukan, kedua orang ini pun disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika seorang penjahat yang di sebelah kanannya berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita selalu hidup dalam dosa. Kita selalu tinggal dalam dosa, kita selalu melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi, saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah bersedih, bahwa jika kita bertobat dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dari segala raja, maka Tuhan Yesus berkata, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, Firdaus ini adalah surga, tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudaraku, sesuai dengan judul kita, siapakah yang pantas masuk ke dalam kerajaan surga? Siapakah yang pantas? Tentunya saudara dan saya dan sesama kita pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Asalkan kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Raja dari segala raja di atas dunia maupun di dalam surga. Saudaraku, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus berkata, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, di surga ada dua mahkota yang disediakan Allah Bapa kepada kita. Yang pertama adalah mahkota utama dan yang kedua adalah mahkota kehidupan. Saudaraku, jangan takut ketika kita nanti dipanggil Tuhan kita akan kemana. Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang Tuhan Yesus berkata, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti akan masuk surga. Haleluya. Saudaraku, di surga Tuhan Allah Bapa telah menyediakan mahkota, yaitu yang pertama adalah mahkota utama dan yang kedua adalah mahkota kehidupan. Jika saudara-saudari dan saya ingin mendapatkan mahkota utama, yang harus saudara-saudara dan saya lakukan adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Misalnya seperti jika saat kita duduk bersama di mana saja, kita saling berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita berbicara kebenaran firman Tuhan, kita saling berbagi kepada sesama kita. Jika kita sudah berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan dan orang itu mau melakukannya dengan sadar sepenuhnya, ingin melakukannya dengan hatinya, dengan tergerak hati, mau berubah untuk memberitakan Injil juga, mau bertobat, saudaraku, Anda sudah mendapatkan mahkota utama yang disediakan Allah kepada kita.
Yang kedua, jika kita ingin mendapatkan mahkota kehidupan, kita harus melakukan kebaikan kepada sesama kita, membantu orang yang tidak mampu, yang sedang dalam kesusahan, melakukan segala sesuatu dengan penuh kerendahan hati, melakukan 9 buah roh. Saya percaya jika kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari sudah melakukannya, kita akan menerima mahkota kehidupan kelak di sorga yang sudah Tuhan Yesus sediakan buat kita. Saya percaya kita semua akan masuk surga jika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Raja dari segala raja. Tentu kita akan masuk surga, tetapi kita tidak akan menerima mahkota utama dan mahkota kehidupan. Karena mahkota utama dan mahkota kehidupan disediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh benar ikut bersama Tuhan, sungguh-sungguh benar berada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang yang pantas mendapatkan mahkota utama ialah orang yang memberitakan kerajaan sorga, orang yang memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan kepada sesama umatnya yang ada di dunia. Dan orang yang akan mendapatkan mahkota kehidupan adalah orang yang memberi perpuluhan di gereja, orang yang dibaptis, orang yang berbuat baik kepada sesama manusia, orang yang mengasihi sesama manusia, orang yang melakukan kebaikan, orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, orang yang murah hati, orang yang lemah lembut, dan orang yang melakukan 9 buah roh. Orang-orang seperti ini yang akan mendapatkan mahkota kehidupan di surga. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya percaya setiap kita jika sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya kita akan masuk surga. Haleluya, haleluya. Saudaraku, saya akan memberikan ayat renungan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku boleh membacanya sendiri di rumah dan merenungkannya. Ayatnya terdapat di dalam Matius 22 ayat 14. Saudara boleh membacanya dan merenungkannya sendiri di mana saja saudara berada. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya berharap dengan renungan firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi pengertian tersendiri buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di mana saja saudara-saudari sekalian dan Bapak Ibu berada. Terima kasih. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang duduk di atas tahta Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan renungan firman Tuhan yang kami dengarkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin tidak takut lagi akan apa yang kami hadapi ketika kami dipanggil Tuhan. Karena kami percaya ketika nanti kami dipanggil Tuhan, kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang sudah Engkau hadirkan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kami, pekerjaan kami, sekolah kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa juga jika masih ada di antara kami yang masih ragu, yang masih bingung setelah nanti kami dipanggil Tuhan, kami akan kemana? Semoga hati mereka diteguhkan, iman mereka semakin dipercayakan bahwa setelah nanti Engkau memanggil kami percaya kami akan tinggal bersama-sama dengan Engkau di Firdaus, di tempat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin.